teman-teman semua, selamat datang di sebuah jawaban bareng gue Birky Putri dan Ferry Cowboy. Dan seperti biasa di setiap minggunya, sebuah jawaban menghadirkan bintang tamu yang nanti akan dikupas. Ya ampun. Dikupas oleh Ferry Cowboy. Kutas. Ya. Kalau kemarin-kemarin aku bintang tamu akan banyak bercerita. Tapi kalau makin kesini bintang tamu tuh cerita seperlunya ya, seenaknya aja. Karena kenapa? Walaupun diem aja, Mas Bro ini sangat tahu siapa dirimu dan orang-orang di sini tanpa harus bercerita ya. Sebenarnya tanpa harus ketemu juga udah tahu kayak gimana. Nah, nanti juga setiap bintang tamu dan setiap orang kan pasti punya persoalan, punya permasalahan. Yang sebenarnya permasalahannya sama itu-itu aja ya Mas Bro ya. Tapi tiap orang itu menyikapinya beda-beda. Dan setiap orang punya perjalanan hidup yang nanti bisa jadi pelajaran juga, jadi motivasi teman-teman yang nonton sebuah jawaban. Karena tiap orang bisa mewakili persoalan teman-teman semua di rumah gitu. Hari ini bintang tamunya ajakan dari ex vokalis Ambulan. Pak Ketua, calon Pak Ketua. Pak Ketua, Calon Pak aduh Ketua. Mas Diksi ya yang kemarin bulan kapan Mas Diksi jadi bintang tamu di sebuah jawaban tuh pertama kali? Februari. Maret. Bulan Maret Mas Diksi jadi bintang tamu di sebuah jawaban. Kalau kalian nonton dan mendengarkan ya, menyaksikan, waktu itu Mas Bro bilang nanti akan dilantik jadi ketua. Dan tanggal 28 Juli ini Mas Diksi dilantik jadi ketua Bapera Sleman. Tepuk tangan dulu. Apa yang lo sampaikan, yang lo ucapkan ke Mas Diksi waktu itu sekarang sudah terbukti gitu. Ya fee-nya dong. Karena banyak bintang tamu yang mau hadir jadi bintang tamu di sebuah jawaban ini awalnya deg-degan ya. Aduh nanti aku dibaca. Aduh nanti dia tahu dong. Sudah pasti tahu. Tapi setelah jadi bintang tamu, setelah dikupas justru banyak mendapatkan jawaban dan lega gitu. Karena isi hatimu nanti akan diwakilkan oleh Mas Bro. Biar semua orang-orang di luar sana, karena kita mayoritas orang itu kebanyakan suka menilai dari apa yang tampak ya, atau menyalahkan aja kalau ada yang punya permasalahan, ada yang salah gitu. Tidak pernah ada yang ngasih solusi. Tapi di sebuah jawaban ini bintang tamu akan membawa oleh-oleh ya, membawa oleh-oleh jawaban dari setiap permasalahannya. So, hari ini bintang tamunya adalah Mas Novi Chandra Satria. Selamat malam, Mas Novi. Ya, salam istimewa anak Jogja. Oh, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja. Baik. Gimana kabarnya Mbak? Baik-baik saja. Saya ceria makin hari ya, makin cantik kan aslinya? Iya. Oke, aku lihat di sini ya, Mas Novi ini asli Jogja. Dibesarkan di Jogja, lahir di Kalimantan. Oh, lahirnya di Kalimantan. Iya, jadi bapak berasal dari Kalimantan Selatan, ibu dari Jogja. Oh gitu. Umur berapa Mas pindah Umur di Jogja? masih kecil sekali, Mbak. 1 tahun sudah dibawa ke sini. 1 tahun, 2 tahun sudah
dibawa ke Jogja. Oh gitu. Jadi besarnya di Jogja. Besar di Ya. Jogja. Mas, panggilannya Mas Novi. Novi. Ya, Mas Novi. Mas Novi ini adalah seorang seniman kerjanya. Ya. Aktivitas saya di bidang seni. Di bidang seni, di bidang apa itu? Saya pelatih bela diri di pencak silat untuk materi tenaga dalam, teknik pernafasan. Oke. Terus ada kegiatan-kegiatan bersama tim penggiat seni dari guru saya untuk event di Jogja seperti kampung wisata dan lain-lain. Oh, itu kalau teman-teman yang nonton sebuah jawaban pengen tahu, lihatnya kemana nih? Ada medsosnya kah? Itu Untuk FB ada Novi Chandra. Novi Chandra ya, di FB saja ya. Di Kalau FB. yang melatih silatnya itu ada medsosnya juga nggak? Dulu ada, tapi sekarang sudah tidak aktif lagi. Oh gitu, oke. Jadi kalau mau ngubungin ke Facebooknya Novi Chandra. Siap, ya. Boleh diceritain awalnya sehingga sekarang melatih silat itu awalnya gimana? Ya mungkin awalnya karena ingin bela diri aja. Jadi waktu kecil kan, waktu masa-masa sekolahan sering istilahnya dibully. Oh. Ya kan tubuh saya kan kecil. sering sama teman-teman yang jahil. Oh, Nah, masa-masa kecilnya tuh sering dibully. Iya, sampai SMA lah. Gitu. Jadi termotivasi untuk menjadi kuat lah itu. Oh gitu. Ya, bisa membela diri. Oh itu awal muasalnya. Iya. Berarti latihan bela diri itu sejak kapan? Kalau latihan sudah bermacam, maksudnya tidak hanya satu perguruan. Itu mungkin sekitar 2007-2006. Awalnya? Iya. Awalnya sampai sekarang melatih. Oke, itu banyak ya. Kalau silat itu setahu aku banyak ya. Tenaga dalam bagian Saya Khas saya ambil yang khusus tenaga dalam. pernafasan. tenaga dalam. Oke. Ini termotivasi Mas Bro dari masa kecil yang kelam ya, sering dibully. Iya. Seninya apa aja selain silat? Kalau secara formal pendidikan saya seni rupa ke guru. Oh, Iya. Sekarang ikut salah satu guru saya di Kota Gede, itu pengrajin silver. Itu juga dia punya punya hubungan dengan dinas pariwisata untuk kegiatan seni di Jogja. Pensiunan dinas pariwisata. tapi yang dominannya ini silat. Iya. Yang aktivitas. Wah, tenaga dalam nih. Itu silat namanya. Itu silat ya. Kalau tenaga dalam Iya, bisa diaplikasikan juga untuk teknik bela diri. enggak, bukan itu. bukan. Enggak, itu enggak benar itu kak. Aku dulu pernah belajar Iya, Budi Suci namanya. Budi Suci. Silat Budi Suci. Dulu. Itu pernapasan juga. Ya, tenaga dalam. Jadi kalau set planting kan gitu. Lama juga dulu. Iya. Jadi ini tangan kanannya guru dulu. Sampai sempat tangan kanannya. Iya, Wah, hebat loh, udah tingkat levelnya. Dulu, tapi sekarang udah lupa. Aku ini kan awam ya. Aku pernah bela diri tapi bukan tenaga dalam bukan. Tenaga luar. Iya. Physically ya, Fisik ya. Jurus. Karate, aku Ya, karate gitu. iya. Tapi nggak pernah mempelajari. Nah, bedanya apa boleh dijelasin nggak tuh? Kalau
tenaga dalam itu kita olah pernafasan untuk membangkitkan tenaga yang terpendam di dalam setiap diri manusia itu ada. Itu istilahnya baterai, ibarat baterai. Ya, baterai kan tidak 100% terpenuhi. Nah, Oke. dengan teknik pernafasan kita isi, itu bahasa mudahnya, kita isi baterai sampai naik tingkatnya. Full. Ketika levelnya naik, kita bisa melakukan hal-hal yang lebih dari manusia yang tidak belajar. Oke. Iya. Misalnya Seperti- menggerakkan ini kan, Oh, iya. misalkan ini enggak misalkan Contohnya. Nah, kalau dalam materi Yang Mas latih gitu ya, contohnya. itu pemecahan benda keras seperti pematahan besi, dragon, terus kikir, atau untuk batu tertentu, apa ya namanya, konblok ya. Nah, yang untuk selokan itu ada levelnya sendiri. Nanti untuk ketahanan tubuh bisa ada dilindas motor, terus remuk batu, ya demikian. Tapi itu kan istilahnya cuma permainan, apa namanya, atraksi ya. Nah, untuk nilai intinya lain lagi untuk jiwa manusia. Oke, beda lagi itu ya. Iya. Oke. Kalau yang lo pelajari gimana Mas Bro? ya tenaga dalam pernapasan tadi. Olah pernapasan nanti misalkan api, misalkan mungkin karena gerakkan tangan pakai tenaga dalam tadi bisa mati dalam jarak 2 meter tanpa disentuh misalnya. Bisa Ya, di gitu. kata tertentu Iya. bisa menggerakkan Bisa misalkan magnetisme. iya. Jadi kayak menurutku kayak ada angin di sini nih, kekuatannya Iya. itu. Gitu-gitu aja analoginya. Iya. Itu tenaga dalam tuh gitu. Oke. Sama kayak motor itu kan. Kekuatannya kan kerangkanya, bukan bungkusnya. Iya. Nah gitulah. Nah bagaimana kerangkanya itu berfungsi lewat napas tadi. Berarti satu perguruan. Itu. Siap, Kak. Ajarin aku dong. Oh, siap. Nanti ada nilai lebihnya. Itu kan kejiwaan. Yang paling berasa kalau aku tuh untuk ini ketahanan tubuh. Jelas itu. Misalnya Oh. ya, orang kalau begadang 3 malam mungkin KO, ini enggak gitu. Asal rajin ya, asal rajin. Yang Iya. kedua secara mental kuat gitu. Secara mental tuh kuat gitu. Untuk wanita mungkin yang paling disuka nanti bisa awet muda, bisa glowing gitu. Itu salah satunya. Iya, ya. pernapasan. Iya. Oke. Nah, ini aku nggak tahu serius. Itu untuk mempelajarinya misalkan dari yang awam gitu ya, awam kayak aku sampai akhirnya mengerti itu berapa lama? Satu tingkatan tuh 3 bulan. Satu tingkatan. Tiap satu tingkatan tuh 3 bulan. Iya. Itu ada wah, banyak tingkatan. Mungkin 3 tahun mungkin bisa. Baru bisa ke tingkatan yang paling atas gitu ya. Iya, istilahnya tingkatan. Ada berapa tingkatan Mas di Ada yang Mas ajarin? hijau, terus biru, coklat, hitam, terus selendang putih. Itu 5 itu masih dibagi untuk bintang. Ada bintang, ada yang 3 bintang, ada yang 4 bintang. Tapi nanti tergantung potensinya orangnya, pribadinya. Kalau memang dia berbakat atau mungkin diberi karunia, bisa Lebih cepat. dibimbing untuk ya lebih cepat atau untuk tujuan apa namanya, potensi tertentu. Oke. Yes. Ya seperti itu. Misalnya untuk spiritualisme, ya, nanti ada meditasi, ya, untuk hal gaib juga itu tingkatan atas. Kalau dalam persilatan itu tingkat tertinggi kebatinan, istilahnya orang umum ya, orang Jawa. Itu metafisika, spiritual.
Oke. Itu nanti selendang putih, nanti ada tingkat teratas itu hilang selendangnya, tidak pakai selendang, Oh, tidak pakai sabuk lagi, bisa disebut selendang gaib. itu sebutannya. Nah, Mas Novi sendiri di tingkatan apa Saya sekarang? masih coklat, ada bintang hitam terus baru selendang, Oh, masih coklat dasar, oh. masuk ke kebatinan istilahnya. Sudah masuk ke kebatinan. Iya, nanti tingkat itu bisa melihat tabir gaib lah, rahasia alam. Oke. Itu rahasia guru saya akan belum sampai tingkat. Oke, tapi ini yang menarik ini di awal ya kan tadi Mas Novi cerita kalau akhirnya mendalami ilmu kebatinan ini Iya, di awal itu karena sering dibully. iya, Ya, dan yang aku tahu Mas Bro, banyak sekali orang-orang yang orang-orang hebat yang jadi hebat itu justru berawal dari masa kecil yang dibully. Tapi pertanyaanku Mas Bro, Oh, langsung jawab aku. Harus dijawab. jawab dulu. Tapi pertanyaanku Mas Bro gini, kenapa pada akhirnya tuh ada satu dua anak yang jadi selalu inceran untuk bulian orang-orang di sekitarnya gitu kan? Iya itu baik. Ya, sebenarnya karena pribadinya jahat aja sih, karena tidak berakhlak saja. Orang-orang di sekitarnya itu. Iya, iya. Karena didikan, karena didikan sebenarnya penentunya. Mm-mm. Anakku itu jadi bagus atau tidak kelaknya, jadi menghargai atau tidak, jadi menghormati orang lain atau tidak, ya tergantung didikanku. Gitu. Nah, menurutku orang-orang yang ngebully, orang-orang yang meremehkan orang lain, diakui atau tidak, ya karena didikannya salah. Oke. Dari orang tua. Ya, anak itu kan jadi bagus atau jelek ditentukan oleh orang tuanya. Karena tidak semua anak yang mengalami kepedihan dalam perjalanan hidupnya itu malah jadi baik, malah jadi bertekad. Kan tidak semua. Betul. Semuanya. Ada yang malah putus asa, Iya. ada yang malah akhirnya broken home, ada yang malah akhirnya introvert. Hmm. Ya beruntung saja kalau ada anak yang hidupnya tertekan kasarnya, tapi menjadikan dia termotivasi untuk jadi hebat. Nah, menurutku itu keberuntungan. Karena banyak yang sebaliknya malah jadi putus asa, jadi nggak semangat, jadi menyalahkan diri sendiri. Ya, semuanya itu tergantung didikan. Makanya kan baik buruknya sang anak itu ya bagaimana didikan orang tua. Iya. Tentang akhlak ya, akhlak sih yang paling benar tuh akhlak baik. Kalau dari kecil anak itu mendengar hal-hal baik, melihat hal-hal baik, dicontohkan oleh hal-hal baik, ya pasti ujung-ujungnya baik. Tapi kalau dari kecil melihat, mendengar, dan dicontohkan hal-hal buruk, ya ujung-ujungnya jadi buruk. Ya, contohnya misalkan anakku lahir ke dunia ini lewat rahim mamanya, dia tidak tahu apa-apa. Dia jadi tahu karena pemberitahuanku. Dia jadi mengerti ya karena aku yang memberi pengertian. Nah, kalau caraku memberitahu dan memberi pengertian salah, ya dia akan jadi salah. Kan begitu. Iya. Jadi bagaimana orang tua ngedidik, ya begitu pun anaknya. Itu tidak salah kalau sampai detik ini pun ngebully itu tetap ada. Betul. Selalu ada. Selalu lah.
Nah, beruntungnya dia hasil dari ngebully malah bertekad untuk jadi bernilai. Itu keberuntungan karena tidak semuanya seperti itu gitu. Sama berarti satu mental gue sama dia tuh. Ya gue lahir dari penderitaan, gue lahir dari hinaan. Aku sampai di titik ini karena ejekan, karena hinaan, karena kekecewaan. Kalau aku nggak mengalami itu belum tentu aku jadi seperti ini kan. Makanya intinya segala sesuatu tuh ambil sisi positifnya aja. Kalaupun Mas Novi dulu masa kecilnya jadi korban bully, kan artinya orang itu tidak melihat apa yang dimiliki oleh Mas Novi, keistimewaannya Mas Novi. Orang tidak akan melihat hal istimewa sama sekali kalau didikannya jelek. Oke. Tapi kalau yang lo lihat, Gini dulu, kalau manusia itu berakhlak baik, mau orang yang dilihatnya itu punya nilai nggak punya nilai, tetap dihargai. Tetap dia. Iya, kalau didikannya baik. Sebaliknya, Kalau didikannya jahat, bernilai apapun seseorang itu tetap aja buruk. sebaik-baiknya Tetap aja buruk. Nah, jadi didikan itu di atas segala-galanya. Akhlak, didikan akhlak baik itu di atas segala-galanya. Nah, kita ini kan suka kelepasan. Ngomong sembarangan, tinggal laku sembarangan tanpa sadar kan. iya. Iyalah. Kalau itu tadi, kalau didikannya baik mah. Istilahnya seperti anak, seperti orang tuanya. Ya iyalah, banyak sekali yang ngedidik anak itu yang diutamakan adalah anakku itu kelak jadi apa. Kan gitu, banyak sekali gitu. Tapi ada nggak sih yang diomongin tuh dominannya hargailah orang, hormatilah orang, berkasih sayanglah. Jarang kan. Orang tua panik kalau ngomongin anaknya cuma satu. Masa depan anakku seperti apa? Iya. Sedangkan masa depan itu ditentukan oleh akhlak baik. Orang yang berakhlak baik selalu diberi Tuhan jalan. Apalagi sudahlah berakhlak baik, punya keahlian pula. jadi karena hanya menuntut seorang anak itu untuk jadi apa, akhirnya banyak orang tua itu melupakan bagaimana mengajarkan akhlak. Ya, untuk akhlak anak-anak. dulu lah di atas segala-galanya. Kalau aku tidak berakhlak, aku tidak akan mau dia jadi bintang tamu. Pasti akhirnya pilih-pilih Nah, ya. Gitu. Kenapa di sebuah jawaban ini siapapun mau jadi bintang tamu, ayo. Iya. Tanpa melihat siapa orang itu. Tapi kalau akhlak kita buruk semua di sini, nggak mau lah. Cari yang nguntungin. Iya. Nggak akan ada sebuah jawaban ini. Kalau semua yang di sebuah jawaban ini akhlaknya buruk. Dari awal sebuah jawaban ini berdiri, kita undang siapa yang mau jadi bintang tamu. Itu kan judulnya, siapa yang mau jadi bintang tamu. Tanpa melihat siapa itu. Hanya di sinilah diakui atau tidak. Di tempat lain nggak mau. Dan di sebuah jawaban ini, aku di samping membaca, berusaha memberi jalan keluar dengan kemampuanku. Nah, kalau di tempat lain itu setiap bintang tamu itu bagaimana menguntungkan, Betul. bagaimana menjadi orang banyak nonton, bagaimana jadi banyak di subscribe di itu Banyak kan. followers, banyak Iya. subscriber. Iya, karena
Aduh, untuk apa sih memberi jawaban ujung-ujungnya duit nggak dapat juga kan gitu doang inti hidup tuh. Ya iyalah, diakui mungkin sebuah jawaban inilah dari awal berdiri kita ikrarkan bahwa siapapun boleh jadi bintang tamu. Betul. Siapa aja yang mau. Siapa aja yang mau. Kadang-kadang yang ditawari aja bingung, kok aku jadi bintang tamu? Iya, saya juga. Emang apa yang mesti dibahas? Kenapa nggak si A itu aja karena dia artis? Kenapa nggak si B itu? Karena kebanyakan bintang tamu itu diundang untuk mendapatkan keuntungan. Maka pilih-pilih. Nah, di sebuah jawaban menghadirkan bintang tamu dengan tujuan untuk memberi jawaban. Kalau didengar, kalau enggak ya nggak apa-apa. Di sini doang, carilah. Dari sejak awal berdiri udah hampir setengah tahun. Banyak Kalau bintang- bukan aku narasumbernya, nggak akan ada sebuah jawaban ini lama. Jadi Ah, tiap diajak mau, tapi habis itu nanya, kenapa "Kenapa gue ya? gue diajak, emang gue siapa?" gitu. Nah, itu akhlak tuh. Ya. Ya, Itu. Dia aja bertanya-tanya dalam hatinya kalau jadi bintang tamu apa yang mesti dibahas? Kenapa kok jadi bintang? Kenapa diundang jadi bintang karena tamu? karena gitu logikanya ya? adalah harusnya dia aja, dia itu anu Iya. kan gitu. Aku enggak aku. Karena Siapa aja bisa karena jadi menurutku bintang tamu. manusia sama aja. Enggak ada yang beda. Gitu. Nah, itu akhlak tuh. Tapi sekarang ini ya buktinya semakin carut marut itu kan semakin banyak yang tidak mengerti tentang akhlak, Mas Bro. Tidak apa ya, tidak ada yang memberikan contoh semakin ke sini gitu. Kalaupun seperti itu, harus memulai dari mana? Ya banyak-banyak nolong aja. Hmm, Kalau mau jadi baik, sederhana. Dan setiap pertolongan itu tidak usah pikirkan reaksinya. hasilnya. Iya. Nanti karena tidak semua yang ditolong itu responnya bagus. Oh, itu saja. Nah, jadi kalau mau jadi orang baik itu satu, banyak-banyak memberi aja. Apapun yang lo bisa. Nah, ini dalam memberi aja harus ada konsep. Repot lah. Kan gitu. Itu. Nah, kalau berbicara tentang Mas siapa? Mas Novi. Novi. Mas Novi ini aku berasa banget bagiku sampean cerdas. Terima kasih. Cerdas itu kenapa aku bilang sampean cerdas? Karena menurutku sampean itu nalar, orang yang nalar. Orang yang nalar itu orang yang mengerti dengan apa yang harus dia lakukan dan tidak. Tanpa harus bertanya. Paham nggak? Orang yang mencari tahu. Secara alami. Ya, nah, itu nalar namanya. Sayangnya situ tidak pedean orangnya. Iya. Menurutku. Kelemahanmu tuh tidak pede. Terutama kalau sendiri kurang ya tidak. Harus Oh. ada yang mendampingi teman. Oh. Misalnya ada acara apa. Kelemahanmu tuh ketidakpercayaan diri. Dan itu efek dari bulian tadi. Oke. Jadi kondisinya sekarang ini kalau mau pergi sendiri kemana itu suka nggak pede gitu. Nah, kalau misalnya ada pertemuan terus kita mau bicara apa istilahnya public speaking ya. Ya. Nah, itu, wah kok gimana gitu. Dia banyak hal yang dia mengerti. Banyak. Dia mengerti juga dengan dunia silat. Ya. Tapi dalam menyampaikan itu karena tidak percaya diri, jadi Akhirnya tertahan. enggak seperti belepotan. Iya. Oh.
Oke. Tapi bukan karena nggak ngerti, paham nggak? Ngerti, Benar. ngerti banget. Tapi Menyampaikannya Mengungkapannya susah, bahasanya gimana. iya, takut salah. Nah, ada ketakutan salah itu bukti dia tidak percaya diri. Penyebab tidak percaya diri itu karena bulian tadi. Iya. Yang membulimu malaikat. Enggak serius, yang membulimu malaikat. Yang membulimu anak presiden. Yang membulimu orang yang suci. Bisa lo pastikan nggak yang membulimu orang suci? Tidak tahu. Ya, bisa lo pastikan nggak yang membulimu tuh orang yang bersih, orang yang suci, orang yang istimewa? Bisa lo pastikan nggak? Enggak kan? Tidak bisa. Nah, kenapa mesti didengar? Dan akhirnya menjadikan dirimu tidak percaya diri. Iya. Kalau yang membulimu Tuhanmu, kalau yang menilaimu Tuhanmu, nah baru dengar. Karena dia maha segala-galanya. Selagi manusia, ngapain? Iya. Ngapain? Kalau yang menilaimu Tuhanmu, nah baru. Hanya orang-orang buruk yang berkata buruk buat orang lain. Kalau orang baik itu, dia memberi jalan keluar. Bukan menyalahkan. Kalaupun dia menyalahkan, setelah itu memberi jalan keluar. Itu tanda orang baik. Memberi solusi. Ya. Sebaik-baiknya omongan orang itu, kalau pada akhirnya cuma menyalahkan, tanpa memberi jalan keluar, tidak usah didengar. Karena menurutku kategori orang baik itu dia memberi jalan keluar setelah mengkritik. kalaupun dikritik Iya, ya. dia memberi jalan keluar. Salahmu di sini harusnya begini. Itu pun kalau tidak keberatan. Itu. Oh. Orang baik. Memberikan kritik, setelah itu memberikan solusi dan Tapi tidak juga maksa. memaksa. Untuk didengar atau tidak. Tapi kalau ada orang yang menyalah-nyalakan aja kerjanya, itu orang paling jahat menurutku. Nah, ngapain kita mesti terpengaruh? Yang tahu dirimu adalah dirimu dan Tuhan. Nah, sampai detik ini lo menurutku cerdas, orang yang cerdas. Bukti lo cerdas, menurutku cepat mengerti. Nah, tapi karena pengaruh penilaian orang, akhirnya membuatmu tidak percaya dengan kapasitas dirimu sendiri. Pertanyaanku, yang menilaimu tuh lo pastikan nggak dia suci, bersih, tiada dosa? Tidak. Kenapa didengar? Nah, makanya lo harus hadir di sebuah jawaban. Siap. Biar Biar lo, bangun tidur. nah gitu. Siap. Setiap manusia itu diharuskan qiyamuhu binafsihi, berdiri di atas kakinya sendiri. Kalau butuh orang, posisikan di ruang lingkup kerjasama, bukan ketergantungan. Nah, lo ketergantungan. Iya. Iya, seperti itu. Seperti tadi yang diceritain ya, kalau mau ada pertemuan, ya mau presentasi, nggak pede. Sekali lagi aku akhirnya. ucapkan, tanamkan di hati. Setiap manusia itu diharuskan qiyamuhu binafsihi, berdiri di atas kakinya sendiri. Berdiri di atas kakinya sendiri itu kalau dia percaya akan kapasitasnya dirinya sendiri. Kalaupun membutuhkan orang lain, posisikan di ruang lingkup kerjasama. Sama-sama membutuhkan. Tapi kalau ketergantungan, itu salah. Karena pada akhirnya yang menyelamatkan dirimu adalah dirimu sendiri.
Yang tahu persis apa yang lo mau hanya dirimu sendiri. Tapi kalau bisa lo pastikan yang menilaimu itu orang yang bersih, suci, istimewa, tiada dosa setitik pun, pantas lo dengar. Makanya aku tanya, lo pastikan nggak orang-orang yang menilaimu itu bersih, suci, tiada dosa, taat, beriman? Hanya orang-orang jahat yang menilai orang lain. Walaupun bungkusnya alim. Nabi itu turun ke muka bumi ini untuk mengeluarkan setiap umatnya dari persoalan. Iya, seorang nabi. Iya. Nah, berarti kan nabi saja seperti itu. Yang sudah sangat istimewa, bahkan Al-Amin diberi jabatan oleh Tuhan, dapat dipercaya, pun tidak menilai umatnya. Nah, sedangkan kita manusia biasa yang kadang nggak tahu apa-apa, sekehendak perut menilai orang. Kalau bukan jahat, apa namanya? Terus kita mesti terpengaruh. Iya. Kata Allah itu, lo Islam apa? Islam KTP istilahnya. Kata Allah itu, sebesar apapun dosamu, lebih besar pengampunanku. Tuhan saja yang maha berkata begitu buat hambanya. Hambanya ini saling nilai nggak jelas. Terus kita terpengaruh. Jadi nggak usah. Aku berbicara begini, biar semua yang ada di dirimu itu teraplikasi dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau lo tidak percaya diri, nanti melangkahnya maju mundur. Makanya lo harus tampil di sebuah jawaban. Saya berharap keluar dari sini, inilah aku dengan segala kelemahan dan kelebihanku. Iya. Lo terpengaruh banget. Apa Ya, Mas seperti- Bro, hal-hal yang sebenarnya jadi keistimewaan Mas Novi ini yang dia sendiri tidak percaya untuk menunjukkan itu ke banyak orang? Hidup ini kan cuma satu modalnya, cepat mengerti. Kalau kita cepat mengerti, pada akhirnya kita tahu harus melakukan apa. Pada akhirnya kita tahu harus tidak melakukan apa. Nah, dia cepat mengerti orangnya, cepat paham. Apapun bidangnya. Apapun. Menurutku dia salah satu orang yang andai kata dia percaya diri, multi talenta. Multi talent. Terima kasih. Nah, cuma karena nggak pede, apa iya ya? Iya, apa iya? Iya. Apa iya jangan-jangan salah? Ketika paham ini tuh bener nggak? Iya. Iya, dalam arti apa iya dalam Ya karena terbentuk dari hal-hal yang selalu disalahkan, selalu dinilai. Iya. Akhirnya jadi Nih takut gini, duluan. cobalah kita gini biar sederhana. Karena yang ku omongan ini untuk di luar. Coba lu nilai, pokoknya semua penilaianku ini jelek, penilaianmu ini jelek terhadap aku. Oke. Gi, menurutmu aku bikin ini bagus nggak? Kritik coba. Enggak ah, Ini kurang itu kan. kurang merah dikit kayaknya, kurang Nah geser ya dikit satu, deh. pokoknya jelek kan. Ya. Yang kedua, Gi, menurutmu apa yang kulakukan itu terhadap orang itu udah bagus belum? Kayaknya masih harus banyak belajar lagi Nah ya. kan begitu kan, tanpa memberi solusi. Mm-mm. Akhirnya di pikiranku, apa memang aku ini orang yang nggak bisa apa-apa ya? Nah itulah yang tertanam. Oh. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Cuma karena terpengaruh penilaianmu. Paham nggak? Nah itulah yang terjadi dengan diri. Ya.
akhirnya sensitif, Ya, akhirnya nggak enakan. benar seperti itu. Hanya karena penilaianmu tadi. Dan mending Iya. cuma 1 orang. Kalau 10 orang, Tertanam. sama juga yang terjadi dengan dirinya ini dirimu. Betul. Apa-apa lo salah. Ya. Cuma bedanya kalau dia jadi nggak percaya diri, jadi diam, jadi menyendiri. Kalau lo jadi ngamuk-ngamuk. Dulu namaku Birgi Ngamuk Putri. Dapat predikat ngamuk. Iya. Karena ngamuk-ngamuk mulu, Iya, karena marah mulu tiap marah menit. terus, sensitifnya jadi ke marah. Nah, gitu. Kalau Mas Novi ini diam ya. Kalau ada orang yang mengkritikmu, setelah itu memberi jalan keluar yang menyenangkan, dengar orang itu. Itu yang pantas Iya, didengar. tapi kalau ada yang menyalahkanmu dan cuma menyalahkan, tidak bisa dengar siapapun itu. Nah, itu yang susah. Ya kalau mempengaruhimu jadi tidak percaya diri, Iya, tidak mendengarnya. Menjauh berarti harus. tidak usah Tidak menjauh. menjauh. Didengar aja, tapi jangan terpengaruh. Wah, itu perlu latihan. Karena terbiasa lo Karena dari terbiasa. kecil. Allah bisa karena biasa. Salah satunya untuk membedakan ya, kalau ngasih solusi, terus nggak maksa, menyenangkan ya, dirasakan menyenangkan dalam menyampaikannya, itu baru pantas didengar. Pantas didengar, bila perlu ajak berteman. Tapi kalau ada orang yang kerjanya menilai aja, menyalahkan, tanpa memberi jalan keluar, dengarin aja, jangan terpengaruh. Iya. Selama ini apa aja Mas hal-hal yang akhirnya sebenarnya pengen dilakukan tapi jadi nggak jadi takut gitu. Ya, apa ya? Kadang sepertinya tuh ada punya kemauan tapi tidak tahu. Sepertinya ada suatu perjalanan hidup yang sudah ditentukan. Saya ini mau jadinya seperti apa? Mungkin Mas Ferry bisa memberi sedikit gambaran. Jadi di Al-Quran itu ada perkataan Allah itu, firman Allah itu ada begini. Bertebaranlah kamu di muka bumiku ini. Maksudnya? Maksudnya itu kita berkeliling di bumi ini, bersilaturahmi, bekerja atau apapun, cari rezekiku dengan keahlianmu. Nah, tiap orang punya keahlian. Tapi pada akhirnya dia tidak percaya diri dengan keahliannya karena dinilai jelek mulu. Paham nggak? Untuk mencapai cita-cita tadi. Ya, untuk mencapai cita-cita tadi sesungguhnya sudah ada keahlian. Tapi karena dinilai buruk mulu, akhirnya merasa keahliannya itu bukan hal yang diandalkan, yang harus diandalkan karena disalahin mulu. Iya. Akhirnya merasa tidak bisa apa-apa. Iya, jadi menurutku, kenapa lo tidak mengerti dengan apa yang harus lo lakukan ke depan dengan mantap? Iya, merasa bingung mau. Ya karena lo lebih mendengar penilaian orang daripada mendengar keyakinanmu. Diri sendiri. Iya. Salah satu yang membuatku hidupku tidak capek, bukan karena aku nggak punya duit, bukan karena aku nggak punya rumah, bukan karena aku nggak punya pekerjaan, tapi karena aku tidak dengerin omongan jelek. Masa bodoh lah. Tidak terpengaruh Ya tidaklah terpengaruh. Kalau dengar tuh tetap Pasti dengar. tapi Iya. tidak terpengaruh. Tapi enggak. Gitu. Karena bagiku siapapun yang menilai tanpa memberi jalan keluar itu orang jahat. Ngapain aku terpengaruh? Karena yang ku mengerti, orang baik itu setelah dia mengkritik,
atau dia menyalahkan, kemudian dia membantu dan memberikan jalan keluar. Kriteria orang baik. Iya, contoh Mas Mas Novi, cara kerjamu ini menurutku salah karena kamu begini-begini. Kan begitu misalnya. Nah, setelah itu harusnya kayak gini. Begini. Nah, itu bagiku orang baik. Tapi kalau cuma nyalain doang, itu menurutku orang paling jahat di muka bumi ini. Tidak membangun. Iya. Nah, lo terbentuk oleh penilaian. Harusnya lo terbentuk oleh keyakinanmu. Dalam hidupmu punya niat jahat gak? Tidak. Jujur. Kalau nakal ya mungkin pernah. Enggak, jahat dan nakal beda. Oh, beda. Ya, kalau Nih juga jahat dan nakal bedanya gimana? kalau itu? nakal itu kan misalnya kebanyakan nongkrong, nah itu nakal. Iya. Kalau jahat itu merugikan orang lain. Berusaha untuk tidak lah. Ya, ada niat jahat gak? Tidak. Nah, kalau lo nggak ada niat jahat, ngapain lo terpengaruh dengerin omongan orang? Siapapun yang menilaiku jelek, masa bodohlah Tuhan. Itu aku. Yang penting engkau tahu niatku baik. Udah. Sederhana ya sebenarnya ya. Ya. Perlu direnungkan itu. Ya renungkan harus. Harus. Sederhana tapi begitu mau mempraktekkan sulit. Sulit Salah itu satunya. sebenarnya tidak sulit. Tapi karena tiap hari dengar omongan negatif, jadi tambah sulit. Itu dia kan Kata Allah itu, berkumpullah di suatu tempat yang kuridoi. Nah, tempat seperti apa yang diridhoi Allah itu? Apakah di masjid? Apakah di pengajian? Apakah di gardu? Apakah di jalan yang diridhoi Allah itu? Tahu nggak tempat yang diridhoi Allah itu? Tempat di mana orang-orang yang berkumpul di situ untuk saling membangun satu sama lain. Itu yang diridhoi Allah. Walaupun di masjid sekalipun, kalau ngomongin orang mulu, nilai orang mulu. Iya. Nah, gitu. Jadi tempat yang kuridhoi itu kata Allah tempat di mana orang-orang yang berkumpul di situ untuk saling membangun satu sama lain. Dari setiap perkataan tidak menyakiti. Dari setiap perkataan memberi jalan keluar. Dari setiap perkataan ngademin. Tapi kalau kita ini kan kadang nggak ada setirnya kan mulutnya. iya. Ini bro, gua habis jangan percaya lo sok-sokan, belum tentu kan. Nah, kan. Sebenarnya Mas Bro, gue tuh di dunia silat tuh udah ban hitam. Oke. Jangan sombong, padahal kita nggak ada niat sombong, cuma bercerita. Ini juga sering banget akhirnya orang jadi makin gak percaya diri karena pengertian sombong, Mas Bro. Kita ingin menunjukkan kapasitas pemikiran, menunjukkan skill, bercerita apa yang sekarang kita raih gitu ya, prestasi. Tapi begitu kita menceritakan dan bangga akan apa yang kita punya sekarang ini sering dibilang gak usah sombong. Sombong itu, kategori sombong itu dua. Melupakan Tuhannya, seakan-akan apapun yang kita alami, kesuksesan, kehebatan yang kita alami itu tanpa izin Tuhan. Nah itu sombong. Yang kedua, sombong itu merendahkan orang lain. Tapi kalau menceritakan pengalaman hidup, menceritakan prestasi hidup, menceritakan apa yang bisa, itu bukan kesombongan.
sesuai kenyataan. Ya iyalah, kecuali dilebih-lebihkan. Oh, kecuali lalu berlebih. Nah, Mas Bro, Per, aku dengar dari teman-temanmu lu bisa baca. Iya. Sampai sejauh mana? Detil. Lo begini aja gue tahu. Lo kan kayak gini kan? Iya Per, sombong banget lo. Kan lo yang bertanya. Lo yang bertanya. Aku diam. Per, coba Per kasih tahu gimana cara lo ngebaca. Diam. Sombong banget. Nggak bagi-bagi ilmu. Salah pula kan? Jadi serba salah. Nah, artinya menjadi serba salah itu karena kita terpengaruh. Kalau kita masa bodoh nggak akan serba salah. Ya. Pendiriannya masa bodoh. Ya masa bodoh lah. Masa Aku bodoh akan dinilai. mendengar, aku akan mendengar, melihat hal-hal baik. Nah, hal buruk masa bodoh lah. Karena yang menilaiku belum tentu lebih baik dari diriku. Nah terus aku jadi culun. Jadi nggak pede, jadi Takut. introvert, jadi di dalam kamar doang. Jadi sensitif. Apalagi kebetulan yang menilai kita minta duit sama kita. Sudahlah menilai minta duit lagi. Terus kita jadi bodoh. Nah itu yang lo lakukan selama ini. Padahal lo cerdas. Otakmu sangat cerdas, tapi karena lo nggak percaya diri, jadi apa betul ya? Karena bayangan-bayangan penilaian yang jelek itu. Akan kuhembus akan kutanamkan keraguan di hati tiap hamba Tuhan, kata iblis, akan dirinya sendiri lewat mulut sesamanya. Dan akan aku tanamkan iri dengki di tiap diri manusia, kata iblis, supaya saling salah menyalahkan, supaya saling menyudutkan, supaya saling bermusuhan pada akhirnya. Jadi bagiku, siapa yang suka menyalahkan orang lain, merendahkan orang lain, memvonis orang lain, itu anak buahnya iblis. Karena orang baik tidak begitu. Orang baik itu sepahit apapun omongannya, kalau tujuannya untuk kebaikan, pasti orang enak dengarnya. Tapi orang jahat itu, selembut apapun perkataannya, sesopan apapun dalam berbicara, kalau hati kita jadi nggak enak, berarti itu iri dengki dia. Kalau berhentilah, bangunlah, tidur, mas bodoh lah. Iya. Jadi semua yang ada di sini tidak pernah kuajari. Serius, kecuali dia bertanya. Atau karena nggak berani nanya. Ku jawab aja langsung gitu. Nah lo terasa banget lo nggak pede. Iya. Iya. Kalau lo bertanya-tanya dalam hatimu bagaimana masa depan hidupku? Apa sudah ditentukan? Apa aku kayak gini terus? Apa aku nanti berubah kan gitu? Bukan karena lo nggak ngerti, tapi karena lo tidak percaya diri dengan apa yang harus lo lakukan. Karena takut dinilai. Dan itu efek dibully. Harus kalau jadi bodoh, jadi culun, jadi tidak mengerti, jadi tidak percaya diri, jadi tertutup, jadi menyendiri, hanya karena dinilai oleh orang yang belum tentu, yang belum bisa lo pastikan bahwa dia benar-benar keren. Diterima atau tidak, diakui atau tidak, hanya orang-orang jahat lah yang menilai dan menyalahkan orang lain. Apapun identitasnya. Apapun identitas. Iya.
kalau dia bernabikan kepada Nabi Muhammad SAW, harusnya dia berkata baik, berniat baik, bertingkah laku baik. Kalau memang dia mengaku umat Nabi Muhammad. Iya. Tapi kalau mulutnya jahat, menyakitkan, berarti dia bohong mengaku umat Nabi Muhammad. Benar. Nah, jadi mulai hari ini bangun tidur lah. Aku tidak perlu membahas prestasimu. Tapi yang ingin ku bahas agar lo percaya akan kapasitasmu. Siap. Mas Bro, kenapa kita itu akhirnya jadi lebih takut mendapatkan penilaian dari orang lain? Itu yang sebenarnya semua orang itu kan sama aja, ya kan? Tapi akhirnya kita jadi lebih mengharapkan atau bahkan takut dinilai orang lain, sementara yang memberikan kita karunia ini, memberikan kita hidup ini pun tidak pernah menilai. Pertama ya karena kita tidak bertuhan dengan Tuhan. Maksudnya? Kita tidak mengakui Tuhan itu maha besar. Kita lebih mengakui manusia. Makanya kita takut di manusia kan. Buktinya dengan dinilai jadi nggak percaya diri. Kan sudah kubilang, walaupun satu dunia ini bilang aku jahat atau baik, aku tidak peduli Tuhan. Karena yang paling tahu aku tuh Engkau. Yang penting aku tidak iri, aku tidak dengki. Optimis ya, Iya. selalu positif. Lo bisa berpikir nggak? Ya, Ya lo bisa berpikir nggak? bisa. Nah kenapa nggak optimis? Iya. Lo tahu nggak ini apa? Lo tahu? Ini apa? Kopi, Ini itu gelas. ini Korek, kalau misalnya ku tampar Dian itu bagus nggak? tidak. Nah kenapa lo nggak optimis? Semuanya mengerti. Siap. Tapi karena takut dinilai lebih menuhankan manusia daripada Allah. Kalau takutlah dengan Tuhan. Kalau malulah dengan Tuhan. Karena yang menciptakan dirimu Tuhanmu. Kalau mesti minderlah dengan Tuhan. Nah kita sama aja. Iya, Ada nggak manusia di muka bumi ini yang nggak bakalan mati? tidak. Ya kenapa mesti takut? Boleh takut dengan Tuhan. Takutlah dengan Allah. Boleh malulah dengan Allah. Boleh minderlah dengan Allah. Karena hidup kita ini menuhankan manusia. Makanya tanpa sadar. Tanpa disadari. Iya. Aku pingin baju Superman. Tapi gimana nanti bintang tamu ya? Masa aku sudah dewasa ini baju Superman? Takutnya nanti dinilai jelek. Repot lah hidupku. Yang melihatku, yang menyaksikanku, yang menuntunku, yang melindungiku. Yang tempat aku bergantung, tempat aku menangis, tempat aku bercerita hanya Engkau ya Allah. Benar. Nah itu kalau hidupku begitu. Kalau detik ini lo kelaparan, kalau detik ini lo nggak punya duit sepeser pun, lo bisa pastikan nggak dengan cepat lo dapat duit, ditolong orang. Nah jawabnya kan ragu. Ragu. Iya, iya.
Nah terus kenapa hidupmu tergantung penilaian? Iya. Boleh kita takut, boleh kita nggak pede, tapi kepada yang menciptakan kita. Kalau dia bisa pintar, aku juga bisa. Kalau dia bisa mengerti, aku juga bisa. Namanya juga masih manusia semua. Tapi kalau tolak ukur kita manusia, capek. Makanya lo harus datang ke sini untuk menjawab pertanyaan dalam hidupmu. Sudah di sini. Sudah banyak jawabannya Iya. dari tadi. Oke. Kalau lo tiba-tiba detik ini butuh handphone, karena handphonemu rusak sementara lo butuh, bisa lo pastikan nggak dalam hitungan detik atau menit lo dapat dan ditolong orang? Tidak. Nah, Susah ya. kenapa lo jadi capek? Gue ngomong begini biar lo, nah ini gue. Yang Iya. penting tidak ada niat jahat. Yang penting jangan iri dengki. Yang penting hidup tuh jangan nyusahin orang. Tapi cuma dinilai terus kita jadi gak pede, jadi terbelakang, jadi intrompet, bahkan gak mau hidup. Itu kebodohan paling bodoh dalam hidup. Bapak yang baik tidak menyalahkan, tidak menilai, tidak memvonis, tapi memberi jalan keluar. Ibu yang baik tidak menyalahkan, tidak memvonis, tidak menghina, tapi memberi jalan keluar. Teman yang baik tidak memvonis, tidak menyalahkan, tapi memberi jalan keluar. Sahabat yang baik tidak memvonis, tidak menyalahkan, tapi memberi jalan keluar. Pacar yang baik tidak memvonis, tidak menyalahkan, tapi memberi jalan keluar. Nah kalau tidak seperti itu, kalau tidak seperti itu berarti orang jahat. Dan jangan terpengaruh. Sudah tahu jahat. Masa bodoh itu tadi. Iya. Kenapa orang jahat lebih berani, lebih percaya diri ketika melakukan kejahatan dibanding orang yang dasarnya baik tapi malah nggak pede? Ya justru karena dia hidupnya merugikan orang lain terus. Dan ego. Makanya dia lebih berani. Karena ego. Iya. Tapi orang baik itu kan karena peduli orang lain. Sebenarnya hidup ini bergantunglah kepada Tuhan. Cukup Tuhan yang menilaimu, cukup Tuhan yang menyalahkanmu. Takutlah kepada Tuhanmu, malulah kepada Tuhanmu, minderlah kepada Tuhanmu, menangislah kepada Tuhanmu, menjeritlah kepada Tuhanmu. Berlindunglah kepada Tuhanmu. Cukuplah Tuhanmu sebaik-baik penolong, itu kan ada. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Kepada manusia itu bekerja sama. Bukan ketergantungan. Simbiosis, mutualisme. Saling menguntungkan. Iya. Kalau merugikan salah satu, ya nggak usah. Aku kalau iya banyak jadi, ya. Diputus. Iya. Oh iya sering ya. Aku kalau tanpa dirimu, kayaknya aku nggak bisa hidup. Aku sangat sayang kepada dan cinta kepadamu. Tapi kalau nggak ada dirimu, Iya. kan gitu.
sibuknya hidup kita ini, repotnya hidup kita ini, takutnya hidup kita ini, karena kita bergantung kepada sesama, bukan bekerja sama. Bergantunglah kepada Tuhanmu, bekerja samalah dengan sesamamu. Itu yang benar. Ini seringnya Bergantung kepada manusia. sesama. Manusia ini, siapapun manusianya, mayoritas egoisnya, na'udzubillah. Mayoritas. Ya kalau tidak mayoritas, kenapa ada kejahatan di mana-mana? Dan katanya sudah beragama semua. Sekali lagi ku ucapkan, kalau handphone merusak saat ini dan lo butuh, lo bisa pastikan nggak dalam sekejap dapat? Tidak bisa. Nah harusnya yang menilai-nilaimu itu menolongmu kalau memang untuk kebaikanmu. Buktinya lo sendiri, kesendirian. Nah kenapa mesti terpengaruh? Iya. Ujung-ujungnya tangisan kita yang paling lepas. Kesedihan kita yang paling lepas hanya kepada Allah, kepada Tuhan. Ujung-ujungnya. Nah minta tolonglah kepadanya. Aku butuh engkau. Kupastikan engkau butuh aku. Aku tergantung kepadamu, hai temanku. Tapi kupastikan engkau juga tergantung kepadaku. Nah jangan sebelah. Nah lo sebelah. Enggak. Kan selama ini belum pernah ada yang nyampe ke hatimu ngomong. Iya. Iya seperti itu. Nah gue, supaya lo bangun tidur. Dibuat sebuah jawaban ini untuk menjawab hal-hal kayak gini. Makanya kupastikan siapapun kurelakan jadi bintang tamu. Siapapun yang mau. Kalau mau ngetop pakai celana dalam aja aku di komplek. Pasti Ya. ngetop. Viral. Kalau cuma mau ngetop. Itulah sebuah jawaban. Lo orangnya lemah lembut secara tampak, tapi secara mental lo itu orang yang prinsip. Tapi orang tidak tahu itu. Orang banyak salah menilai. Iya, lo itu kalau udah ada maunya, mikirnya lama, tapi kalau sudah iya, sampai kapanpun iya. Keras kepala. Bukan keras hati. Keras hati. Beda ya sama Kalau keras kepala lo nggak mau dengar. Oh iya. Masa lebih kenal aku ke lo daripada lo sendiri? Karena lo sibuk dengerin penilaian orang. Iya. Tujuanku cerita ini biar keluar semua kemampuanmu dan lo percaya dengan kemampuanmu. Siap. Itu tujuan omonganku tuh. Makanya hadir di sini itu jalan Tuhan. Iya. Dah jodohnya. Nah, untuk menjawab keresahan hatimu. Sudah waktunya bangun tidur. Gitu. Selama ini lo manut, nurut karena nggak enak, karena takut ini, karena itu. Walaupun hatimu tuh sedih misalnya. Benar. Dengan ini selalu gini Mas Bro. Nggak enak menghargai. Mau ngomong ini sebenarnya, mau ngomong A, tapi karena takut atau bahasanya menghargai dia, takutnya nanti dia nggak enak hati aku ngomong. Kalau dirimu tidak bisa merdeka untuk jadi dirimu sendiri, jangan temanin siapapun itu. Jangan temani. Ya. Ya kalau dia punya hak untuk menjadi dirinya sendiri, kenapa kita tidak? Yang penting jangan iri, jangan benci, jangan sombong. Itu aja hidup. Jangan iri. Jangan dengki, jangan benci, Jangan sombong. jangan sombong. Itu aja. Simpel. Iya, simpel lah. Tapi kenyataannya susah.
Apa yang menjadikan Tuhan melaknat iblis? Apa itu? Karena dia iri, cemburu ketika Tuhan mengasih tahu bahwa nanti akan kuciptakan makhlukku yang bernama manusia. Sujudlah engkau. Kata iblis, aku dari api, manusia dari tanah, ngapain aku sujud? Kan sombong. Sombong. Sekali lagi kuucapkan sombong itu melupakan Tuhan, itu sombong. Merasa semua keberhasilan ini karena diri kita sendiri, bukan campur tangan Tuhan. Itu sombong. Yang kedua, kategori sombong itu merendahkan orang lain. Meskipun itu benar kenyataannya, tapi kita merendahkan orang lain. Iya, Misalnya kita punya mobil 5, terus aku punya mobil 5, itu kenyataan. iya, Terus dia, kamu Rande, kamu nggak punya apa-apa, itu salah. salah. Aku Padahal benar. iya, iya, alhamdulillah aku punya mobil 5. Iya. Mudah-mudahan nanti lo punya juga ya. Sama kayak aku. Karena sudah terdidik kebiasaannya. Iya. Nah, ketidakpercayaan diri kita tuh oleh kata-kata kayak gitu. Iya. Sederhana tapi ujung-ujungnya tertanam. Nah, Jadi jadilah orang, inilah aku. Yang penting aku tidak merugikanmu. Yang penting aku tidak iri dengki padamu. Kadang-kadang karena sikapku seperti ini, aku tidak punya teman. Dan aku masa bodoh. Ya, merugikan orang lain. Dari awal kita podcast sampai detik ini, ada nggak yang menyinggung perasaanmu yang ku omong? ya tidak, sebenarnya tidak. Tidak menyinggung tapi menampar. Karena dibangunin tidur. Lo cerdas. Cerdas, nalar. Yang lo alami itu ku kasih contoh sederhana. Misalkan gini. Lo mau bikin kopi, padahal lo ngerti. Bikin kopi itu lo ngerti. Tapi jadi ragu bikin kopi ini hanya karena takut dinilai birgi. Iya, benar. Saya ingin Sering. Iya benar, sering begitu. Buat aja kopi menurut pemahamanmu. Soal dia suka atau tidak, terserah. Yang penting lo sudah buatin dia kopi. Yang penting niatmu tidak buruk. Nah, tapi karena lo takut dengan penilaian birgi, jadi nggak jadi bikin kopi. benar. Gagal lagi. Iya, jadi sekarang ini saya emang Tiba-tiba tuh lagi mood mau bikin kopi tadi kan. Tapi karena takut ini nggak jadi. benar. Apa tadi kata lo tiba-tiba? Kan sekarang emang ada ingin bikin software seperti ini, tapi kan banyak orang ya gini-gini ini jadi Oh, ada ide jadi ini. Mau bikin ini, mau bikin itu. terrealisasikannya. Wah, padahal aku pengennya seperti ini, tapi karena ada orang pun ya jadi lama prosesnya. Tapi inti dari yang ku sampaikan ngerti kan lo? Iya, tahu. Pasti nanti tahu mesti ngapain. Siap. Istimewanya dia ini cepat mengerti.
dalam segala hal. dalam segala hal. Dalam segala. Ya. Wah, terima kasih atas. Jangan terima kasih, emang begitu loh. Di sini nggak ada memuji, Nggak ada. Nggak. tidak ada memuji. Tapi lo terlihat bodoh, terlihat tak bisa apa-apa, hanya karena takut dinilai. Sedangkan orang yang nggak ngerti-ngerti banget akhirnya karena jadi diam saja kan, menganggap tidak mengerti. Ya, Iya. Seperti itu. lo tahu kan mencuri itu salah. Iya. Lo tahu kan kalau misalkan mukulin orang yang nggak salah itu salah. Lo tahu kan kalau misalkan berbuat asusila itu salah. Iya. Lo tahu kan kalau tidak beribadah itu salah. Iya. Nah semuanya mengerti, kenapa tidak percaya dalam menjalani hidup? Kalau lo tidak mengerti semua hal yang ada di muka bumi ini, nah barulah nggak pede. Dari sekian banyak bidang pekerjaan di muka bumi ini, tentunya ada satu kan atau dua yang lo mengerti. Iya. Pasti itu. Pasti. Nah kenapa nggak pede? Hanya karena takut dinilai. Benar. Sekarang ini Mas Bro, untuk kita bisa mencurahkan apa yang ada di kepala kita, ide-ide itu untuk bisa merdeka gitu. Itu kan harus kemana mencari tempat yang merdeka untuk bisa mencurahkan ide-ide? Salah satunya itu berdiri sendiri. Harus punya. Iya, punya tempat sendiri. Aku ini tidak akan bikin sebuah jawaban kalau aku bekerja sama orang. Iya. Karena kalau bekerja sama orang yang dia pikirkan itu duit. Terus ngatur-ngatur. Benar. Nah lo jangan kerja sama orang, lo harus berdiri sendiri. Akhirnya jadi nggak bisa fleksibel karena masih kerja sama. Enggak. Iya. Yang kedua gini. Lebih ngikutin hidup hancur karena penilaian daripada yakin dengan apa yang kita bisa. Itu kan kebodohan. Nah lo tuh kayak gitu. Lebih membiarkan hidup kita hancur akhirnya seakan-akan nggak paham mesti kemana daripada meyakini apa yang kita bisa. Kan itu kebodohan. Iya. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan dalam hidupku ini? Kalau Tuhan jawab langsung dan kita dengar, kan engkau sudah tahu apa harus melakukan apa. Tapi karena kau terpengaruh dengan penilaian orang lain, makanya kau stuck. Lebih meyakini apa yang engkau yakini, atau akhirnya menjadi bodoh karena penilaian. Nah, mau pilih yang mana? Iya. Kalau aku takut dengan penilaian penonton dan takut dengan penilaianmu, apa yang kusampaikan ini, aku takut dengan penilaianmu dan penonton, nggak akan mungkin setegas ini aku ngomong. Harus tegas. Tapi menurutku kenapa aku tegas? Aku percaya dengan kemampuan yang diberikan Tuhan. Mau dinilai jelek atau baik terserah mereka aja. Yang penting di sini aku berusaha memberi solusi. Didengar atau tidak itu bukan urusanku lagi. Nah lo menjadi stuck
menjadi jalan di tempat hanya karena penilaian, bukan karena lo nggak ngerti. Sekali lagi, apapun yang ku sampaikan ini Iya. hanya demi semata-mata biar lo percaya dengan kemampuanmu. Siap. Itulah yang paling aku sedih tuh. Banyak orang-orang istimewa, banyak orang-orang yang mengerti, yang tahu, tapi karena takut akan penilaian orang lain, akhirnya dia seolah-olah tidak bisa apa-apa. Seolah-olah tidak bisa apa-apa. Artinya sebenarnya bisa. Iya. Kalau lo memakai bajumu yang lo suka, apa itu salah? Tidak. Kalau lo memakai kacamata yang lo suka, apa itu salah? Tentu tidak. Kalau lo memakai sepatu yang lo suka, apa itu salah? Tidak. Kalau lo mau jual handphone, buka konter handphone, apa itu salah? Tentu tidak. Nah, kenapa terpengaruh? Sudah tahu tentu tidak. Iya. Hakmu, itulah hak asasi manusia. Yang penting jangan merugikan orang. Jangan iri dengki. Bahkan sombong. Itu aja yang diperintahkan Allah. Siap. Dengarlah nasihat positif. Yang enggak usah terpengaruh. Dengarin semua, enggak apa-apa. Yang baik, turut. Yang menurutmu baik. Yang tidak, jangan jadi terpengaruh. Kalau lo udah menikah belum? Belum? Kalau misalkan lo bertekad besok mau menikah, apa itu salah? Tidak salah. Nah, kalau aku menilai jangan Nopi, nanti lo nggak gini, apa aku lebih mengerti daripada dirimu? Belum tentu kan? Iya. Nah, kenapa terpengaruh? Persoalanmu ini mewakili banyak orang di luar sana yang mempunyai persoalan yang sama. Iya. Terima kasih sudah mau hadir jadi Terima bintang kasih. tamu. Karena banyak yang di posisi ini. Iyalah, Aku juga di posisi Mas Novi dulu. ini lebih parah nggak pedenya Alumni daripada tapi lo. udah alumni aku. Cuma karena selalu cerita sama gue, akhirnya terbentuk. Iya. Bukan- Kalau tahu-tahu lo berkata, bukan? lanjut dulu. Kalau tahu-tahu lo bercita-cita ingin jadi pilot, apa itu salah? Tentu tidak. Apa kalau bercita-cita kelak nanti aku bikin pesanggerahan padepokan, di situ ada orang-orang silat yang banyak sehingga dilihat satu dunia, apa itu salah? Tidak. Kalau ada yang sudahlah, jangan bercita tinggi-tinggi, takutnya nggak sampai. Berarti dia melupakan kebesaran Tuhan. Masa bodoh itu tadi. Iya, karena tidak ada yang tidak mungkin kalau diizinkan. Benar. Nah, kenapa kita terpengaruh? Mas Ferry, aku mau buka padepokan silat kelak dan tujuanku untuk ngajarin orang silat agar badannya sehat, agar bisa membela diri, dan aku berharap semoga saja kelak dikenal satu dunia. Misalkan lo ngomong begitu. Terus aku ngomong, jangan tinggi-tinggi cita-cita, takutnya nggak sampai. Apa aku Tuhan? Mematahkan harapan. Ya apa aku Tuhan? Kalau Tuhan mengizinkanmu, Bisa terjadi. nah, tapi kita melupakan kebesaran Tuhan dan tidak yakin dengan kebesaran Tuhan hanya karena terpengaruh penilaian orang lain. Itu kan lucu. Iya. Jadi bangun tidurlah.
teman-teman yang nonton sebuah jawaban atau juga yang nonton sudut pandang atau Mas Novi yang baru hadir di sini ketemu sama Mas Bro. Kita semua kan dengar kalau Mas Bro ngomong tuh selalu bersemangat. Selalu bersemangat, yakin. Iya. Ya. Sementara dulu aku pun di posisi Mas Novi bahkan lebih parah. Di kondisi yang kayaknya manusia paling sedih sedunia saat itu. Bertemu dengan Mas Bro, disemangati, diberi penjelasan, tetap saja berkeluh kesah. Sampai satu saat aku menyaksikan gitu kan yang dialami Mas Bro ini. Dari situ akhirnya aku malu hati sendiri. Karena ternyata Lebih sedih yang ku alami. lebih perih, lebih sedih, lebih Menyakitkan. prihatin, sinetron Indosiar kalah ya. Tapi aku tidak terpengaruh. Ya. Salah satunya karunia lo ini yang pasti banyak penilaian. Iya, aku dibilang kafir, aku dibilang sesat, aku dibilang duluin Tuhan. Tapi aku tidak terpengaruh karena aku percaya kepadanya. Aku bukan percaya ke sesamaku. Untuk tujuan baik. Iya, iyalah. Hanya satu kalimat yang kupegang dalam hidup itu. Apa itu? Kata Allah, walaupun satu dunia ingin menurunkan derajat salah satu hambaku, kalau kataku naik, naik. Walaupun satu dunia ingin menaikkan derajat salah satu hambaku, kalau kataku turun, turun. Iya. Aku luruskan bagi yang kumaui, aku sesatkan bagi yang kumaui. Semua atas kehendak. Nah, aku berpegang dengan itu. Kalau kalian ini berpegang dengan manusia, Yang dipegangnya makanya meletot sakit juga. makanya sakit hati terus tiap hari. Itu, iyalah. Aku bersyukur ya Allah, kalau ada yang menolongku dalam hidupku. Tapi kalaupun tidak ada yang menolongku dalam hidupku, cukup Engkau tempatku bergantung. Iya. Cukup Engkau tempatku menangis. Cukup Engkau tempatku berlindung. Cukup Engkau yang menuntun dan membimbingku dalam hidupku. Syukur kalau ada yang peduli dengan aku. Alhamdulillah kalau ada yang membantuku. Tapi kalaupun tidak ada, cukup Engkau tempatku bergantung. Karena asalku dari Engkau, kelak juga akan kembali kepadamu ya Allah. Pada kenyataannya ketika kita kembali kepada Allah, kelak bertanggung jawab masing-masing. Nggak ada satupun yang menolong. Kecuali amal kebaikan hidup kita. Nah terus kenapa mesti terpengaruh? Yang menjadikanmu seperti ini. Lo cerdas, menurutku karunia Allah. Lo cepat mengerti, menurutku karunia Allah. Tapi karunia Allah itu lo anggap sepele. Bahkan akhirnya tidak percaya diri. Hanya karena penilaian orang. Benar. Nah, dan banyak orang kayak lo di luaran sana. Betul. Silakan kau menghinaku, yang penting aku tidak menghinamu. Silakan engkau membenciku, yang penting aku tidak membencimu. Silakan engkau dendam kepadaku, yang penting aku tidak dendam kepadamu. Silakan kau remehkan aku, yang penting aku tidak meremehkanmu. Silakan dirimu hina aku, yang penting aku tidak menghinamu. Karena yang paling tahu aku, diriku dan Tuhanku. Yang penting aku tidak punya niat jahat. Udah.
sebaik-baik yang lo lakukan dalam hidup, pasti ada manusia yang menilaimu jelek. Tentu. Nah, terus kenapa tergantung itu? Jadi nggak usah lah. Aku bisa baca, menurutku karunia Allah. Aku bisa menjelaskan itu karena izin Allah. Nah, terus karena penilaian orang, aku tidak percaya diri. Berarti aku tidak menghargai Tuhan dong. Dan kalau aku tidak menghargai Tuhan, berarti aku tidak bersyukur. Benar. Nah, lo tidak menghargai Tuhan hanya karena penilaian. Jadi mulai detik ini, percayalah akan kemampuanmu. Siap. Berdiri sendirilah di atas kakimu sendiri. Itu kan ada. Tatkala kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatku. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Nah, bagaimana cara bersyukur dengan Tuhan? Kita percaya dengan kemampuan kita. Karena kita tahu kemampuan kita itu atas izinnya. Atas petunjuknya. Atas kehendaknya. Tapi karena dinilai, ujung-ujungnya kita tidak mempercayai apa yang dititipkan Tuhan kepada kita. Jadi ragu. Nah, Ragu-ragu terus. bagiku orang yang ragu dalam hidupnya adalah orang yang tidak percaya akan kebesaran Tuhan. Nah, itu ilmu yang mungkin seumur hidup lo belum pernah dengar. Iya. Tidak akan pernah sabar hidupmu, kata Allah, kalau tidak bergantung kepadaku, kalau tidak percaya kepadaku. Kenapa? Penilaian jelek akan hidupmu itu akan selalu ada. Tapi kalau kau percaya kepadaku, kau akan lewati itu dengan senang hati. Lebih melihatlah kepadaku, kata Allah, daripada melihat kepada sesamamu. Kan begitu. Iya. Dan lo lebih melihat sesama. Akhirnya melupakan kapasitasmu, melupakan kualitasmu, melupakan prestasi hidupmu. Lo bilang, apa yang harus kukerjakan dalam hidup ini? Bingung kan? Tapi pada kenyataannya, sampai detik ini lo masih hidup. Benar. Itu tandanya lo mampu. Masih nggak ngerti juga. Kalau tidak percaya akan kemampuanmu, sampai detik ini lo ban coklat. Kalau bukan izinnya. Nah, terus apa alasannya lo nggak percaya diri? Iya. Bangun tidur lah. Ada yang mau diungkapin atau ditanyakan lagi mungkin Mas Novi? Apa ya? Mungkin masalah yang paling viral ini. Masalah percintaan. Oke. Ya itu karena nggak percaya Oh, diri. jadi selama ini kok rasanya seperti selalu mencintai wanita yang salah. Itu bagaimana? Sebenarnya bukan karena lo mencintai yang salah. Iya. Orang yang lo cintai itu karena lo nggak percaya diri, jadi lo turutin aja. Seolah-olah yang lo cintai aja yang bernilai. Lo yang mencintai tidak bernilai. Itu karena nggak percaya diri. Ya mungkin demikian. Ya bukan demikian, memang kayak gitu.
Aku suka sama Birgi, misalkan. Hmm. Aku cinta sama Birgi, misalkan. Terus Birgi jadi pacarku. Tapi karena aku nggak pedean mulu. Jadi apapun yang dia mau kuturutin, takut dia lepas. Benar. Paham? Ya. Ya, gitu. Kemudian aku sensitif. Nah kebetulan Birgi tidak tahu terima kasih. Jadi jumawa. Karena diturutin terus maunya. Karena diturutin maunya tadi. Nah tapi aku prinsipnya gini. Engkau kucintai karena ada nilainya. Iya. Dirimu juga mencintaiku karena aku ada nilainya. Harus gitu. Ini sebelah aja. Ini sebelah aja. Bertepuk sebelah tangan. Iya, akhirnya. Kan gitu. Iya. Oke. Kucintai dirimu Birgi karena dirimu keren. Tapi kupastikan kau mencintaiku juga karena aku keren. Harus gitu hidup tuh. Baik. Aku akan lakukan yang terbaik buat hidupmu. Kalaupun kelak kau meninggalkanku, itu urusanmu. Yang penting aku melakukan yang terbaik. Iya. Kalau ditinggal? Oh, ini Kalau silakan ditinggal, aja. Silakan aja. Enggak, silakan aja. Toh juga dia akan ngerti. Masa bodoh lagi. Iya, iya. Nah, Iya iya. susah lah. Ya susah itu karena nggak pede. Kalau percaya diri mah masa bodoh. Iya. Kalau aku sangat sayang kepadamu, dirimu juga harus sangat sayang kepadaku. Tentu saja. Kalau kau kubahagiakan, dirimu juga harus membahagiakanku. Harus gitu hidup tuh. Itu namanya take and give. Apa memberi dan menerima. Oh iya. Jangan memberi mulu. nggak terima-terima atau Nggak mau terima-terima. nerima aja. Semua itu karena lo tidak percaya dengan kapasitasmu. Titik. Itu aja penyebabnya. Sehingga berpenampilan jadi ragu, ngomong jadi ragu. Iya. Ada nggak sih omonganku dari awal kita syuting sampai detik ini yang ragu-ragu? Nggak ada kan? Tegas. Ya karena aku percaya diri. Nah lo juga bisa. Selain tadi Mas Bro yang lo sampaikan untuk tidak terpengaruh akan penilaian orang lain. Ya, walaupun mendengar, tapi jangan sampai terpengaruh gitu. Ada lagi nggak Mas Bro hal lain yang harus dilakukan atau dilatih agar kita nih tidak sadar akhirnya jadi lebih percaya diri gitu? Hal yang paling signifikan menjadikan kita itu percaya diri. Apa itu? Berbuat baiklah dimanapun berada. Hmm. Tanpa melihat, tanpa berharap respon. Tulus. Orang yang kaya itu orang yang memberi, menolong, tanpa berharap. Tapi itu berat karena lo tidak memberi. Nih, lo angkat semen, tahu semen? Iya. Tahu semen kan? Angkat barbel. Barbel. Kalau tiap saat lo angkat, tidak akan terasa berat lagi. Tapi kalau sesekali lo angkat, pasti berasa berat. Iya. Akan ikhlas dirimu kalau tiap saat memberi. Karena tak berasa memberi lagi. Iya. Lihatlah, lo
angkat barbel. Mm-mm. Berat, sakit. Awalnya. Tapi setiap hari lo lakukan itu, lama-lama nggak berasa. Ngangkat barbel. Terbiasa. Nah, jadi untuk percaya diri itu, berbuat baiklah dimanapun berada. Siap. Tanpa melihat respon. Tanpa melihat siapa orangnya. Aku selalu dibilang tulus. Aku sendiri nggak ngerti, aku tulus. Yang penting aku menolong, titik. Saksi hidupku adalah Engkau ya Allah. Sebisa mungkin aku akan berbuat baik. Seperti ngangkat barbel tadi. Tapi barbel itu akan terasa berat. Bahkan berhenti ngangkatnya kalau sekali-kali diangkat. Iya. Bagi Birgi sangat amat susah untuk belajar silat. Bagimu tidak. Kenapa? Karena lo udah terbiasa. Benar. Birgi enggak. Iya. Jadi untuk percaya diri itu berbuat baiklah dimanapun lo berada. Jadi kan kebiasaan. Iya. Kalau bisa karena biasa. Nah aku tuh begitu. Aku tidak takut responmu. Mau lo dengar atau tidak, masa bodoh. Yang penting aku memberikan solusi menurutku. Kalau menurutmu baik, ya silakan dengar. Kalaupun tidak, tidak apa-apa. Yang penting aku mau menolong orang. Nolong. Niatnya yang Iya, udah. benar. Jadi untuk menjadi percaya diri itu, berbuat baiklah setiap saat. Baik itu lewat tingkah laku maupun ucapan. Termasuk dari ucapan. Berkata baiklah dan bertingkah laku baiklah. Berbuat baiklah buat sesamamu dimanapun dirimu berada. Orang yang bermanfaat, segala sesuatu yang bermanfaat akan kita tinggalkan tidak? Tidak. Nah itulah sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat. Nah orang tidak akan meninggalkanku karena aku bawa manfaat baik. Kita takut ditinggalkan itu karena kita tidak bermanfaat. Orang akan meninggalkan tempat yang nyaman nggak? Tidak. Nah bikin nyaman lah dimanapun lo berada. Usir setelah bikin nyaman. Pergilah lo, pasti nggak mau. Iya. Jangankan disuruh jangan tinggalkan aku ya. Diusir aja nggak mau. Ya lo nggak mau pergi dari gue. Betul. Bukan karena gue keren, bukan karena gue banyak duit. Karena Iya. nyaman. tadi. Karena gue bikin manfaat buat hidupnya. Oh, Nah kalau merugikan terus, menyakiti, iya. kenapa orang itu susah berbuat baik? Kenapa? Ya karena takut dengan respon, berharap respon. Berharap respon. Kalau responnya baik, baru baik. Kalau gue enggak. Habis syuting ini, lo mau maki-maki gue dari jauh masa bodoh. Ya iya, aku tuh begitu. Yang penting aku berusaha semaksimal mungkin untuk bawa manfaat buat lo. Iya. Itu cara melatih kepercayaan diri. Aku merasa kaya. Lo kok Per? Kulihat nggak ada apa-apa loh. Ya tapi baik tingkah laku maupun ucapku, aku selalu mau bawa kebaikan. Birgi tidak mau pergi dari gue karena aku bermanfaat. Coba kalau tidak Betul. bermanfaat. Benar. Nah, jadilah seperti itu. Kalau sekarang ini
sebutannya bawa pengaruh positif. Iya. Hmm. Lo misalkan pacaran dengan Birgi, terus lo bikin nyaman tiap menit, lo berbuat kebaikan terus buat Birgi, habis itu usir, carilah laki-laki lain yang lebih keren, pasti nggak mau, padahal udah diusir. Ya iyalah. Ya kan begitu. Bagaimana supaya orang jangan meninggalkanmu, kan gitu kalimatnya. Berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya kepada orang itu. Tanpa pamrih. Tidak pamrih itu karena keseringan. Karena keseringan, Ya. kebiasaan. Iya, jadi Awal-awalnya pasti pamrih Ya. awal-awalnya, pasti kesal, tapi karena terbiasa. Nah aku tuh menurutku kalau menurut orang aku ini baik karena terbiasa aja. Jadi segala sesuatu berat karena nggak biasa. Iya. Kalau udah biasa aja. Birgi pasti stres tuh kalau jadi murid silatmu. Ya iyalah. Ya karena tak terbiasa kan. Terbiasa. Gimana ya? Nah lo sesuka perut. Mm-mm. Tapi kalau Mas Nopi kayaknya enteng banget. Ya karena terbiasa. Karena terbiasa. Nah, jadi salah satu cara untuk menjadi manusia yang percaya diri, berbuat baiklah dimanapun berada. Dengan sesering mungkin. Maka akan jadi kebiasaan. Iya. Tanpa sadar kita Iya. berbuat baik. Iya. Sederhana loh ya. Sederhana. Simpel. Simple banget. Ternyata. Lo nggak takut Hmm. Nopi Birgi ninggalin lo padahal dia dengan cowok-cowok? Enggak, lo pede banget. Gua bawa manfaat buat hidupnya. Gi, kan banyak yang dekatin lo, Gi. Kenapa tetap dengan Mas Nopi? Iya, semenjak sama dia aku jadi percaya diri. Semenjak sama dia aku jadi lebih disiplin. Dia selalu ngasih manfaat buat hidupku. Sedangkan kalau aku mencoba dengan orang lain, belum tentu bisa seperti itu. Jadi salah kalau jangan tinggalkan aku. Aku ini cinta loh kalau. Jangan tinggalkan aku ini sayang. Nggak ada gunanya kalau tidak bawa manfaat. Iya. Jadi salah besar ya kalau kita ngomong jangan tinggalkan aku. Atas dasar apa manusia itu percaya kepada Allah? Terserah apa? Karena dia maha baik, maha suci, maha bersih. Kenapa kita patuh kepada Nabi kita, padahal kita tidak mengenalnya? Karena Atas perbuatan baiknya kepada umatnya. iya. Nah itu aja kenapa nggak dicontoh? Nah repot lah mengkonsep itu. Salah besar ya kalau kita ngomong jangan tinggalkan aku. Nggak akan mungkin ditinggalin. Kalau bawa manfaat. Iya. Iya. Bermanfaat, akhirnya nyaman. Iya. Hello, kok lo berteman dengan si A? Kenapa nggak dengan si B? Iya, kalau si A itu bikin aku nyaman. Banyak banget manfaat dia tuh buat gue. Nah si B itu ego orangnya mau enak aja, ya kan? Iya. Nah, Si ilmu loh ini. iya. Jadi buat aja apa yang lo buat, yang ingin lo buat. Lakukan aja apa yang lo lakukan. Selagi itu bawa manfaat buat dirimu dan orang lain. Nggak usah peduli Gak penilaian. usah lah. Siap. Tadi kan sempat bertanya soal percintaan. Ya. Sekarang ini lagi single atau ada yang lagi dekat? Oh, dekat ada.
Oke. tapi Ya. nggak ada kesimpulan. Iya, ya. Iya 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 iya. Anggapnya single aja. Anggapnya single. Kenapa nggak ada kesimpulan? Tahu nggak lo? Karena tadi itu kurang pede. Nah, akhirnya membuat lo kayak ragu-ragu terus. Ragu-ragu. Tapi kalau yang didekati ini gimana? Ya, sebenarnya mau, tapi karena dia nggak jelas saja. Akhirnya jadi bertanya-tanya juga. Iya, nggak ya. jelas tuh karena nggak percaya diri itu. Oke. Iya, mungkin. Bukan mungkin. Bukan Oh, mungkin. kurang tegas tadi. Ya tegas itu tidak akan ada kalau ragu-ragu. Ya. Itu aja kan. Udah ada kesimpulannya kan Iya. dari yang diomongin. Makanya lo harus datang ke sini. Siap Untuk mendapatkan jawaban jawaban. yang selama ini pasti tidak pernah mendengar di tempat manapun. Iya. Enggak lah. Kalau tempat lain pasti bolak-balik. Walaupun kata-katanya benar, kadang-kadang kenapa kok ya nggak masuk ya gitu, nggak diterima. Padahal kata-katanya benar. Jadi itu aja yang bisa ku sampaikan ke lo. Aku tidak pernah mau tahu tentang prestasimu karena lo pasti berprestasi. Siap. Yang aku bahas di sini tentang pribadimu biar bangun tidur. Iya. Tuh. Akhirnya Biar lo percaya diri. akhirnya lo nyanyi berkibarlah bendera. Terima kasih banyak udah hadir di sini. Terima kasih atas perjuangannya. Bahasa tradisionalnya perjuangan. Semoga lo selalu dilindungi Tuhan dimanapun berada. Terima Dituntun kasih. dan dibimbing, diberi kesehatan, dimudahkan rezeki. Amin. Sukses. Pasti itu. Iya. Yakin akan dirimu itu penting. Kata Allah itu sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat orang sekitar. Benar. Sekali lagi sukses buat lo dan terima kasih. Sampai ketemu suatu hari nanti. Ketika lo udah Pasti. berkibarlah benderaku. Sudah berkibar Pasti tinggi bertemu benderanya. lagi. Kalau lo suntuk, kalau lo apa, lo nggak Kesini apa-apa kesini. aja. Kita ngobrol, apapun itu. Iya. Saya akan jawab. Langsung meluncur aja. Saat berkibar benderaku kita pasti bertemu lagi. Amin, amin. Udah itu aja, Gi. Oke, terima kasih Terima Mas kasih, Novi. Mbak. Tapi sebelum ditutup ini, aku mau tanyakan tadi sebelum jadi bintang tamu sempat banyak ya pertanyaan nanti aku gimana ya? Kenapa aku diundang ya? Ya. Oh ternyata aku mau dibaca. Aduh, deg-degannya Udah, dibaca ya. Tapi setelah sekarang mendengar penjelasan di sebuah jawaban, gimana Mas rasanya? Ya, apa ya? Plong. Ada lega. Ada pandangan ke depan untuk mengibarkan bendera itu tadi. Jadi tahu harus apa ke depannya nih ya. Iya. Yakin melangkah Benar, tentu saja. dan pastinya banyak jawaban. Ya. Bawa oleh-oleh. Kalau di tempat lain bawa nasi kotak ya. Kalau di sini bawa jawaban. So, thank you Terima sudah mau kasih, hadir di Mas sini. Ferry. Buat teman-teman juga yang nonton sebuah jawaban ya. Semoga setiap bintang tamu di sini yang hadir bisa juga mewakili persoalan kalian semua di rumah. Jadi siapapun yang mau jadi bintang tamu juga boleh datang ke sebuah jawaban ya. Yang komen-komen mungkin udah mulai ada yang kayaknya aku pengen deh datang ke situ ya. Komen aja nanti bakal dipilih, bakal dikasih tahu ya lokasinya di mana. Di Jogja sudah pasti. Jadi siapa aja bisa jadi bintang tamu di sebuah jawaban karena semua orang punya permasalahan dan tapi tidak semua orang punya cara untuk menyikapi persoalan gitu. Dengan hadir di sini dibaca oleh lo, akhirnya tahu harus apa dan tidak
tahu harus Iya, apa. berarti judulnya hari ini ketidakpercayaan diri. Itu dia. Itu persoalan banyak orang, Mas Bro. Ya karena itulah persoalannya. Kayaknya mayoritas ya. Mayoritas orang tidak percaya diri. Itu makanya tonton terus sebuah jawaban. Terima kasih sudah selalu nonton sudut pandang juga, sebuah jawaban juga. So, akhir kata aku Birgi Putri dan Feriko Boy. Kita pamit, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.